Kamu pernah nggak sih merasa hidupmu baik-baik saja? Sampai kamu buka media sosial, tiba-tiba kamu lihat seseorang beli mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau punya karir yang lebih sukses. Rasanya kayak dihantam gelombang besar kan? Seolah-olah hidupmu langsung terlihat kecil. Nah, pernah bertanya nggak, kenapa kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain? Dan lebih penting lagi, gimana cara kita berhenti merasa kalah di lomba yang sebenarnya nggak pernah kita ikuti? Hari ini, kita nggak cuma ngomongin kenapa ini terjadi, tapi aku akan kasih cara-cara konkret buat mengatasi kebiasaan ini. Siap? Yuk kita mulai. Jadi gini, kebiasaan membandingkan diri ini sebenarnya bagian dari cara otak kita bertahan hidup. Ada yang namanya social comparison theory. Secara alami, otak kita memang dirancang buat mengevaluasi posisi kita di antara orang lain. Kenapa? Karena di zaman purba, membandingkan diri itu penting buat bertahan hidup. Misalnya, siapa yang paling cepat lari dari predator, siapa yang paling kuat buat berburu. Masalahnya, sekarang kita nggak lagi berburu hewan atau lari dari singa, tapi kita berburu validasi sosial dan lari dari rasa nggak cukup. Apalagi dengan media sosial, semuanya jadi lebih mudah buat dibandingkan. Kamu lihat orang lain beli rumah, tapi nggak lihat perjuangan mereka selama 10 tahun. Kamu lihat pasangan romantis, tapi nggak tahu mereka baru saja bertengkar hebat. Bayangin ini, kamu lagi kerja keras bikin laporan, terus scroll Instagram sebentar. Ada temanmu yang lagi liburan ke Bali. Seketika kamu merasa kayak, kenapa hidup gue begini-begini aja? Padahal sebelum scroll tadi, kamu merasa baik-baik aja. Akui aja, ini sering banget kejadian kan? Dampak membandingkan diri secara berlebihan. 1. Menguras energi mental. Kebiasaan ini bikin kamu capek banget loh. Bukan cuma capek fisik, tapi lebih ke mental. Kita cenderung berpikir kalau orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih cantik atau ganteng, lebih cerdas. Dan itu bikin kita merasa nggak cukup. Setiap kali kamu melakukan perbandingan, kamu habiskan energi mental buat merasa tidak puas dengan apa yang kamu punya. Pernah nggak sih setelah scroll Instagram, kamu merasa capek banget tanpa alasan jelas? Itu karena kamu udah menguras emosi dan energi hanya dengan melihat kehidupan orang lain yang tampaknya lebih baik. Padahal, kamu bisa gunakan energi itu untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi, pertama-tama, kita harus belajar untuk mengatur ekspektasi. Ingat, yang kamu lihat di media sosial bukanlah gambaran utuh dari kehidupan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan versi terbaik mereka yang hanya mereka tunjukkan di internet. 2. Menciptakan rasa tidak puas. Bila terus-menerus merasa nggak cukup atau kalah, itu cuma akan menciptakan rasa tidak puas. Kamu terus berlari mengejar standar yang diciptakan oleh orang lain, dan itu nggak akan pernah berakhir. Satu-satunya orang yang harus kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Coba perhatikan, apa kamu merasa lebih baik setelah melihat kehidupan orang lain? Enggak, kan? Justru kamu merasa lebih rendah, lebih kecil, dan gak ada artinya. Kalau kamu terus seperti itu, kamu akan terjebak dalam siklus negatif yang gak ada habisnya. Salah satu cara untuk keluar dari perasaan ini adalah dengan menghargai diri sendiri. Cobalah berhenti sebentar dan lihat ke belakang. Apa saja yang sudah kamu capai sejauh ini? Kamu sudah jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan. 3. Menghambat potensi diri. Ini yang paling berbahaya. Ketika kamu terlalu fokus pada hidup orang lain, kamu lupa untuk mengasah potensi yang ada dalam diri kamu. Padahal, setiap orang punya potensi unik yang nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kamu nggak bisa berkembang kalau terus melihat ke kiri dan kanan, karena itu hanya akan mengalihkan perhatianmu dari tujuan utamamu. Kebiasaan ini juga sering membuat kamu merasa stuck dan enggan mencoba hal-hal baru. Kita takut gagal karena kita pikir orang lain lebih pintar, lebih berani, atau lebih mampu. Tapi ingat,
Nggak ada yang bisa menilai kemampuan kamu kecuali diri kamu sendiri. Jangan biarkan perasaan takut atau rendah diri menahan kamu untuk mencoba hal baru. Kalau kamu terus berfokus pada orang lain, kamu nggak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan dirimu. Cara berhenti membandingkan diri. 1. Sadar bahwa ini normal. Pertama-tama, sadar dulu bahwa membandingkan diri itu normal. Semua orang mengalaminya, bahkan orang-orang yang kamu bandingkan. Mereka juga mungkin sedang membandingkan diri mereka dengan orang lain. 2. Kurangi paparan media sosial. Coba atur waktu buat media sosial. Jangan biarkan itu mengontrol hidupmu. Ingat, media sosial cuma menampilkan highlight kehidupan orang lain, bukan realita penuh mereka. 3. Fokus pada perjalananmu sendiri. Bayangin hidup itu kayak lari maraton. Setiap orang punya jalurnya masing-masing. Kalau kamu terus ngelihat pelari lain, kamu bakal kehilangan fokus dan kelelahan. Fokus aja pada langkah kakimu sendiri. 4. Latih rasa syukur. Setiap malam coba tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Ini sederhana tapi powerful. Lama-lama kamu akan lebih fokus pada apa yang kamu punya daripada apa yang kamu gak punya. 5. Bandingkan dengan diri yang lama. Kalau mau membandingkan, bandingkan dirimu sekarang dengan dirimu yang dulu. Apakah kamu sudah berkembang? Kalau iya, itu artinya kamu di jalur yang benar. Jadi kenapa kita selalu membandingkan diri? Karena itu sifat alami manusia. Tapi kita punya pilihan untuk nggak tenggelam dalam kebiasaan itu. Fokus pada perjalananmu, kurangi paparan media sosial, dan latih rasa syukur. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Ingat, kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan buang waktumu menjadi bayangan orang lain. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ingat, kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.